Apa yang terjadi pada Emmanuel, wamen ketenagakerjaan, ini sebetulnya bukanlah cerita baru. Ini hanya membuka kembali sebuah pelajaran lama, bahwa siapapun yang duduk di kursi kekuasaan, itu selalu berhadapan dengan dua jalan. Mengabdi untuk rakyat atau menyelewengkan amanah. Dan celah untuk menyelewengkan itu, sayangnya selalu terbuka sangat lebar, kawan-kawan. Kita bisa lihat kasus besar yang sangat membekas dalam ingatan kita semua. Skandal EKTP misalnya, yang menyeret Setia Novanto, mantan ketua DPR. Anggaran triliunan yang mestinya memperkuat identitas warga, ini malah justru jadi ladang perampokan. Dan ironisnya, kita baru saja mendapatkan informasi bahwa dia mendapatkan keringanan hukuman dan bebas lebih cepat. Sebuah kenyataan yang membuat publik semakin bertanya, apakah keadilan kita benar-benar tegak lurus? Ataukah justru ikut melengkung mengikuti kekuasaan? Tentu kita semua juga masih ingat Gayus Tambunan, pegawai pajak yang seharusnya mengamankan penerimaan kas negara. Gaji seorang aparatur mestinya cukup untuk hidup yang layak. Tetapi gaya hidup yang melampaui batas selalu membuka jalan bagi suap dan manipulasi pajak. Ia menjadi simbol betapa kekuasaan kecil sekalipun bisa menjadi mesin korupsi jika moralnya rusak dan rapuh. Dan satu lagi, siapa yang bisa lupa kasus Juliari Batubara? Saat bangsa kita dilanda pandemi, dan saat rakyat menunggu bantuan untuk sekedar bertahan hidup, justru disitulah korupsi merajalela. Dana bantuan sosial yang seharusnya menyelamatkan warga, ini malah dijadikan ladang untuk korupsi. Keadaan darurat yang mestinya mempercepat bantuan, justru dijadikan kesempatan untuk memperkaya diri. Nah, kawan-kawan, dari Emmanuel, Setia Novanto, Gayus Tambunan, kemudian Juliari Batubara, ini polanya selalu sama. Jabatan membuka celah, sistem membuka peluang, dan moral yang runtuh membuat semuanya menjadi kenyataan. Inilah wajah gelap birokrasi kita, bukan sekedar soal individu, melainkan rapuhnya bangunan sistem yang memberi kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang. Maka kawan-kawan, pelajaran penting bagi kita sangat jelas. Jangan pernah hanya menyorot siapa yang jatuh, tapi teliti kenapa sistemnya bisa memberi ruang begitu besar untuk kejahatan. Karena korupsi bukan hanya dosa personal, ia merupakan tanda kegagalan kolektif dalam membangun benteng integritas. Dan selama benteng itu rapuh, maka setiap kursi jabatan akan selalu menjadi undangan terbuka bagi setiap penyimpangan.